Banyak yang mengatakan Nikita Mirzani itu sulit banget untuk bebas. Tapi kali ini kita tidak membahas dari sisi hukum ya, melainkan dari sisi non-yuridis. Jadi fenomena sosial dan institusional itu yang sering banget terjadi di Indonesia. Jadi sahabat channel, secara praktik vonis bebas di Indonesia itu memang jarang terjadi ya. Dia bukan semata-mata karena setiap orang yang disidang itu bersalah, tapi lebih karena adanya kalkulasi institusional dan tekanan sosial. Coba kita pikirkan ya, ketika seseorang sudah ditahan berbulan-bulan ya, kasusnya viral di media sosial, dan lembaga penegak hukum sudah membangun narasi di depan publik ya, maka pembebasan terdakwa ya seringkali dianggap sebagai bentuk kegagalan institusi. Institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan ya, tentu punya taruhannya sendiri. Kalau misalnya Nikita Mirzani divonis bebas ya, setelah 9 bulan ditahan dan kasus ini disorot oleh masyarakat, akan muncul persepsi publik bahwa sejak awal proses penanganannya keliru atau berlebihan. Hal itu tentu saja berpotensi menjatuhkan kredibilitas lembaga terkait. Nah, dalam kondisi seperti ini seringkali muncul kecenderungan antar lembaga untuk menjaga muka institusi. Bukan berarti selalu ada intervensi ya, sahabat channel, tetapi ada pola kehati-hatian ya, agar putusan itu tidak menimbulkan badai opini yang merugikan aparat penegak hukum. Ini fenomena yang banyak sebenarnya diamati dalam kasus public figure atau kasus-kasus viral lainnya. Bahkan dalam banyak kasus lainnya, kita itu sering banget melihat vonis lebih ringan mungkin terjadi dibandingkan vonis bebas murni ya. Karena vonis ringan dianggap jalan tengah ya. Terdakwa tidak sepenuhnya bebas, tapi juga tidak terlalu berat. Sehingga semua pihak merasa tidak kehilangan muka. Tapi perlu digarisbawahi ya, sahabat channel, ini hanyalah analisa yuridis. Jadi kita tidak bisa menebak isi kepala dari 3 majelis hakim ya. Putusan ada di tangan mereka dan mereka juga terikat pada sumpah serta independensi. Tetapi secara sosial ya, fenomena jarangnya vonis bebas di Indonesia bukanlah hal baru dan memang sering terjadi. Haters Nikita Mirzani tertawa dungu ketika mendengar pledoi pribadi Nikita Mirzani. Padahal mereka nggak paham ya bahwa pledoi itu tidak harus selalu membahas teori pasal dan unsur pidana. Jadi begini sahabat channel, dalam dunia peradilan pidana kita itu ada 2 bentuk pledoi atau pembelaan. Pertama, pledoi yuridis atau pledoi hukum. Biasanya disusun dan dibacakan oleh penasihat hukum. Isinya argumentasi yuridis, kemudian bantahan terhadap dakwaan dan tuntutan ya, lengkap dengan analisa pasal demi pasal dan teori-teori. Kemudian kedua, jenis pledoi pribadi yang sifatnya lebih humanis ya. Ini biasanya dibacakan langsung oleh terdakwa gitu ya. Isinya bisa berupa pembelaan personal, ekspresi emosi, klarifikasi pribadi, atau upaya mengetuk hati dan mengetuk sisi kemanusiaan majelis hakim. Dalam kasus Nikita Mirzani, pledoi pribadi itu memang tidak fokus membantah unsur pemerasan seperti pledoi hukumnya ya. Ia justru mengungkap perasaannya, kekecewaannya terhadap jaksa yang ia nilai punya dendam pribadi dan membandingkan kasusnya dengan kasus lain yang dituntut lebih ringan. Yang jadi pertanyaan, apakah hal demikian salah gitu ya? Menurut kacamata netizen channel, tidak sama sekali ya. Karena pledoi pribadi itu memiliki fungsi moral dan psikologis, memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan suara personalnya. Banyak kok majelis hakim dalam praktiknya ya juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan konteks sosial dari sebuah perkara, bukan hanya teks hukum yang baku dan kaku. Nah, serangan Nikita Mirzani terhadap jaksa mungkin memang terdengar emosional ya, tapi secara strategis pledoi pribadi sering dimanfaatkan terdakwa untuk menunjukkan ketidakadilan yang ia rasakan, menarik simpati publik dan hakim, kemudian menekankan bahwa ia juga manusia kok, bukan sekedar objek hukum. Jadi sahabat channel, ketika haters Nikita Mirzani yang dungu ya menertawakan pledoi pribadinya, itu menunjukkan ya bahwa mereka tidak memahami esensi hukum acara. Pledoi bukan cuma bicara soal pasal, tapi juga soal manusia di balik perkara. Hakim tidak hanya membaca dokumen, tapi juga mendengar suara terdakwa. Dan suara itu kadang lebih kuat daripada satu bandel berkas hukum.